Ya kakang kawah adi ari-ari limo pancer sesungguhnya sedulur papat iku bendinane yang menyertai kita. Jadi sedulur papat iku bendinane wis bareng karo awake dhewe. Sedulur papat itu siapa? Pikiran, terus akal, terus nafsu, juga hati. Jadi sedulur papat itu yang pertama itu pikiran, ya dah. Yang kedua itu akal, dan yang selanjutnya yaitu nafsu dan hati. Dari keempat ini selalu menyertai kita, yang kita ini disebut dengan nama pancer. Kita itu disebut dengan nama pancer. Pancer itu wujud daripada jasad yang ditempati keempat bersaudara ini. Jadi ketika manusia ini ingin menguasai daripada kekuasaan Allah yang bersifat syariat, kita harus paham daripada keempat sedulur empat ini. Yang pertama pikiran harus kita sanggup untuk mengendalikan, karena kuasa Allah kita minta tolong pada Allah supaya pikiran ini selalu dikendalikan oleh Allah untuk menuju suatu pemikiran-pemikiran yang positif atau yang baik. Yang kedua yaitu akal. Akal itu beda dengan pikiran, karena tugasnya akal juga berbeda, lakunya akal juga berbeda. Ini juga minta kita kepada Allah supaya Allah menjadikan akal ini suatu cara untuk menuju cara-cara yang bersifat positif, bukan satu cara yang bersifat negatif. Jadi selalu dikendalikan oleh Allah dengan segala kebaikan. Terus nafsu juga berada di dalam diri kita ini. Nafsu itu termasuk sedulur awake dhewe, juga berada di dalam diri kita ini, nafsu. Makanya lahirnya nafsu yaitu adanya suatu keinginan. Jadi keinginan sesuatu hal itu yang mengendalikan adalah nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu apa saja yang bersifat keinginan itu karena adanya sedulur kita yang namanya nafsu. Itu juga kita minta kepada Allah supaya nafsu kita ini selalu diberikan suatu keinginan yang positif dan dijauhkan daripada keinginan yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita ngaji lagi, kita membahas tentang apa yang dimaksud daripada kakang kawah adi ari lima pancer. Itu biasa orang Jawa itu yang sudah menuju ke tingkatan mendalam tentang ilmu batiniah itu selalu menyebut kakang kawah adi ari yang kelima yaitu pancer. Sampai ngerti apa maksud ini? Gak tahu ya? Gak tahu ngerti. Ini termasuk bagian daripada ilmu-ilmu pribumi, ilmu-ilmu yang sejak nenek moyang kita sudah diajarkan. Ya kakang kawah adi ari limo pancer sesungguhnya sedulur papat itu bendinane yang menyertai kita. Jadi sedulur papat itu bendinane wis bareng karo awake dhewe.
Jadi sedulur papat itu siapa? Pikiran, terus akal, terus nafsu, juga hati. Jadi sedulur papat itu yang pertama itu pikiran, ya dah. Yang kedua itu akal, dan yang selanjutnya yaitu nafsu dan hati. Dari keempat ini selalu menyertai kita, yang kita ini disebut dengan nama pancer. Kita itu disebut dengan nama pancer. Pancer itu wujud daripada jasad yang ditempati keempat bersaudara ini. Jadi ketika manusia ini ingin menguasai daripada kekuasaan Allah yang bersifat syariat, kita harus paham daripada keempat sedulur empat ini. Yang pertama pikiran harus kita sanggup untuk mengendalikan. Karena kuasa Allah, kita minta tolong pada Allah supaya pikiran ini selalu dikendalikan oleh Allah untuk menuju suatu pemikiran-pemikiran yang positif atau yang baik. Yang kedua yaitu akal. Akal itu beda dengan pikiran. Karena tugasnya akal juga berbeda, lakunya akal juga berbeda. Ini juga minta kita kepada Allah supaya Allah menjadikan akal ini suatu cara untuk menuju cara-cara yang bersifat positif, bukan suatu cara yang bersifat negatif. Jadi selalu dikendalikan oleh Allah dengan segala kebaikan. Terus nafsu juga berada di dalam diri kita ini. Nafsu itu termasuk sedulur awake dhewe, juga berada di dalam diri kita ini, nafsu. Makanya lahirnya nafsu yaitu adanya suatu keinginan. Jadi keinginan sesuatu hal itu yang mengendalikan adalah nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu apa saja yang bersifat keinginan itu karena adanya sedulur kita yang namanya nafsu. Itu juga kita minta kepada Allah supaya nafsu-nafsu kita ini selalu diberikan suatu keinginan yang positif dan dijauhkan daripada keinginan yang negatif. Yang keempat yaitu hati. Hati juga sedulur kita ini. Hati merupakan suatu sedulur yang bagian daripada tugasnya merasa dan merasakan. Jadi rasa marem, rasa kecewa, dan rasa sakit hati itu semuanya yang bertugas merasakan adalah hati ini. Jadi makanya keempat daripada elemen ini itu merupakan sedulur kita, yaitu sedulur empat. Dan 5 pancer terletak kepada diri kita ini yang bersifat tower atau tempat daripada keempat teman ini. Jadi kakang kawah, adi ari-ari, 5 pancer itu sebenarnya cuma istilah saja, karena kita dilahirkan dengan disertai kawah, air kawah, disertai dengan ari-ari utawa batur yang ketika kita lahir sudah disertakan pada diri kita ini. Itu paribasan, sesebutan yang mulai lahir pikiran, akal, keinginan, hati itu sudah menyertai daripada kita. Makanya kita tidak boleh belajar untuk membenci pikiran, membenci daripada akal, membenci daripada hati atau nafsu. Sedangkan yang biasa kita kaji, kita diajarkan untuk selalu memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak perlu diperangi. Hawa nafsu itu cukup dikendalikan saja. Jadi ketika hawa nafsu ini diperangi terus pergi dari kita,
kita jadi orang yang tidak akan pernah bisa menikmati nikmat Allah. Gak percaya ketika nek wong lanang seneng karo wong wedok terus dibiri terus rasa kesenangannya gak enek. Urip ning alam donya iki nikmat apa gak? Tidak akan nikmat. Kenapa? Banyak sekali ajaran atau pembelajaran supaya kita memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu tidak perlu diperangi. Hawa nafsu termasuk bagian daripada sedulur awake dhewe. Ya sedulur awake dhewe iki harus kita masuki dengan berbagai macam segi pendidikan yang supaya hidayah Allah bisa turun pada hawa nafsu kita. Akhirnya nafsunya awake dhewe itu tersalurkan tapi dengan syariat daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Lha nek wong rabi lanang karo wedok gak duwe nafsu blas, terus ya kare nyopo rabi? Kare nyopo? Kenapa? Lahirnya daripada manusia itu karena adanya hawa nafsu. Lah wong lanang gak nafsu karo bojone, bojone gak nafsu karo wong lanang, kira-kira dadi sampean apa gak? Gak terjadi. Makanya kalau ada pembelajaran tentang memerangi hawa nafsu, tujuan memerangi hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu tidak perlu diperangi. Hawa nafsu cukup diberi suatu pendidikan supaya hidayah Allah bisa temurun, bisa menuju ke hawa nafsu, supaya hawa nafsu ini bisa tersalurkan dengan segala kebaikan. Umpama sampean niku gak nafsu mangan, sampean niku butuh obat supaya nafsu makan, mendatangkan nafsu. Jadi makanya sedulur papat itu perlu dipelajari supaya kita bisa mengetahui pikiran, akal, nafsu, juga hati. Ini termasuk bagian daripada sedulur papate awake dhewe sing mulai lahir wis dening Allah Taala, wis digawa, wis bareng-bareng dilahirkan. Enek to, enek wong lahir bayi cenger pikirannya keri lahir. Gak enek kan? Gak ada kan? Gak ada. Dari pikiran yang tidak mengetahui apapun tentang dunia ini, maka pikiran diberikan suatu pendidikan supaya berpikir secara positif. Makanya umpama awake dhewe duwe anak sik lahir cenger, kudune mulai awal harus dididik dengan pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang baik supaya Pak hidayah Allah bisa turun atas pikiran kita ini dengan berbagai macam cara berpikir yang positif. Itu dulur awake dhewe. Yang sudah menyertai awake dhewe iki mulai lahir. Yang kedua adalah akal. Bagaimana akal itu diciptakan oleh Allah untuk menemani kita sebagai dulur awake dhewe. Ketika manusia ini diberikan suatu akal, ketika akal ini dididik dengan sesuatu hal yang baik dan yang positif, maka hidayah Allah akan diturunkan suatu kebaikan atas akal ini supaya ketika melakukan suatu situasi, melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu cara, mencari celah daripada kesulitan, akal ini akan berjalan dengan baik dan melalui jalan yang bersifat positif. Akhirnya jalannya lurus terus. Jadi ibaratnya politik tidak pakai politik kotor, tapi politik yang memang benar-benar menggunakan jalan positif untuk suatu kebaikan. Supaya apa? Apa yang kita hasilkan itu bisa dihukumi halal karena jalan kita itu memang benar-benar jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya mendapatkan hidayah Allah yang namanya akal ini untuk mencari suatu celah cara dalam menghadapi kesulitan-kesulitan masalah-masalah di dunia ini dengan jalan kebaikan atau positif yang diridhoi oleh Allah. Ketika akal ini sudah mendapat hidayah Allah, maka cara-cara dalam kita melakukan suatu keluar daripada suatu kesulitan, insya Allah cara-cara yang diridhoi oleh Allah, hasilnya pasti akan mendapatkan ridha Allah. Nah, terus yang selanjutnya adalah nafsu. Nafsu adalah suatu sedulur atau makhluk yang di situ yang kerjanya cuma menginginkan. Nah, supaya keinginan-keinginan daripada nafsu ini bisa mendapatkan suatu hidayah Allah, maka nafsu harus diberi suatu pendidikan, pengetahuan tentang bagaimana keinginan kita ini selalu menuju sesuatu hal yang baik dan positif. Nggak perlu diperangi, diberi pendidikan saja. Jadi banyak sekali orang yang tidak mengetahui, oh nafsu perangi saja, kalau kalah sampai nafsu, sampai lo bener kok lo. Sampai mengatakan surga
ingin masuk surga, itu kan keinginan kan. Yang mendorong suatu adanya keinginan adalah suatu nafsu yang ingin merasakan suatu kenikmatan sesuatu hal. Makanya ada keinginan untuk masuk neraka. Hah? Masuk neraka? Ada keinginan untuk masuk surga. Oh, sampai niku ngaji karo ngantuk ae bahasane keinginan ingin masuk neraka meneng ae gak protes. Jadi ketika kita ibadah punya tujuan untuk ingin masuk surga. Itu yang mendorong siapa? Nafsu. Makanya jangan diperangi nafsu, diberi suatu pendidikan. Jangan menganggap musuh selain iblis atau setan. Kenapa? Allah menjadikan iblis atau setan sebagai musuh yang nyata. Bukan nafsu yang kita harus sebagai anggap musuh. Jangan sampai keliru. Makanya jangan belum kita memahami tentang ilmu kedalaman sudah mengatakan ini tidak boleh, ini haram, ini. Semuanya itu butuh proses bagaimana kita menelaah tentang sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu hal di atas bumi ini karena suatu kerahmatan. Dan Allah menciptakan hati sebagai perasa. Tapi hati ini tidak merasakan rasa kecut, rasa gurih, rasa asin atau rasa apapun, tidak. Hati ditugaskan untuk merasakan suatu bagaimana kebenaran ini tercipta atas rahmat Allah. Jadi rasa yakin kepada Allah, terus rasa marem atas nikmat Allah dan rasa bersyukur atas Allah, itu semuanya yang merasakan adalah hati. Jadi makanya ketika bayi itu dilahirkan dalam keadaan cenger, itu semuanya sedulur papat itu wis diturunkan, sudah menyertai kita. Di dalam mana? Di dalam jasad kita ini. Ya, jasad kita ini sebagai pancer daripada berkumpulnya sedulur papat iki. Ya, diarani kakang kawah adi ari-ari limo pancer. Yaitu tadi yang mulai lahir sudah diikut sertakan yang namanya ari-ari, ya bukan? Yang mulai lahir sudah diikut sertakan yang namanya air kawah. Itu maksudnya sebagai peribahasa ketika kita lahir pasti kita disertai yang namanya sedulur papat, yang di situ sebagai paribasan kakang kawah adi ari-ari limo pancer. Mengapa disebut kakang kawah? Yang namanya sedulur pasti ada bahasa kakangku kayak dulur kan. Terus adi ari-ari ya namanya adik, itu ya sedulur, enek kakang, enek adik. Jadi makanya sebagai orang yang mengetahui tentang bagaimana kita harus bijaksana, jangan pernah menganggap musuh selain iblis atau setan, karena Allah tidak mengajarkan seperti itu. Yang sebagai musuh kita itu yang nyata adalah iblis atau setan yang di sini berusaha untuk masuk di dalam rongga pikiran, akal, hati, juga nafsu. Nah, dari sedulur papat ini juga berhadapan dengan yang namanya pengaruh-pengaruh iblis atau setan. Jadi jangan dianggap teman kita ini kita anggap sebagai musuh. Jadi ini mesti nganggap dulure musuh, iki kowe apa? Kan nggak boleh kan? Nah, jadi kakang kawah adi-adi limo pancer. Nah, dari kelima ini semuanya bersaudara, berjamaah untuk selalu bersujud kepada Allah, meminta hidayah Allah supaya diselamatkan oleh Allah secara bersama-sama. Ya, maksud wal jamaah di posisi ilmu ini adalah bagaimana kita harus menyujudkan pikiran kepada Allah, bagaimana kita harus menyujudkan akal kita kepada Allah, dan bagaimana kita menyujudkan nafsu kita kepada Allah, dan bagaimana kita menyujudkan hati ini kepada Allah, dan bagaimana dari lima pancer ini sebagai musola. Nah itu jadi wujudnya awake dhewe, jasad awake dhewe iki bagian daripada tempat yang keempat ini untuk selalu bersujud kepada Allah secara bersama-sama, dan wujud jasad kita sebagai imamnya. Paham nggak? Jadi awak dhewe kudu paham iki. Pikiran harus kita didik supaya bersujud kepada Allah. Makanya rata-rata wong gak iso turu
bingung. Ini karena pikirannya gak tenang. Mengapa kok tidak tenang? Karena tauhid daripada pikiran ini kurang. Baik, piye carane didik tauhid iki ning pikiran. Karena mikir ini ngono akhirnya gak iso turu. Akhirnya sing ngalami gak iso turu duduk pikiran, tapi jasad matane melok gak iso gak iso turu. Karena pikiran yang bergejolak. Jadi ketika satu teman daripada dulur awake dhewe ada satu yang bergejolak, semuanya pasti merasakan. Ayo, pikirane iki mumet, pikirane mikir kono-kono. Kabeh tenang apa Kak? Gak tenang, itu namanya bersaudara. Lah, koncone awake dhewe, dulur awake dhewe iki ana sing lara, ya kudune awake dhewe ya aja tenang-tenang. Kan kayak ngono. Itu sudah diayatkan. Yang namanya Al-Qur'an Qadim itu sudah menurunkan daripada ayat ketika orang itu dilahirkan dengan sedulur 4, yang satu adalah pancer. Iku didikane wong Jawa iku wis kaya ngono kuwi. Dadi awake dhewe kudu paham. Pikiran kudu tauhid kudu kuat. Wahdatul wujud mengajarkan kita selalu bersujud kepada Allah. Tidak ada yang kuasa selain Allah, dan langit bumi serta isinya yang kuasa menjadikan adalah Allah, dan langit bumi serta isinya ini yang merahmati adalah Allah, dan tiada yang kuasa selain Allah. Pikiran itu kudune ngono. Tapi pikiran itu kadang pikiran iyo, tapi akal yoga, iku pikiran juga repot. Gak iso. Iki lah gak ngene ngono. Is gak kate iso dadi ngene ngono. Gak kate iso dadi ngene ngono. Iku ana cerita. Gurune Imam Syafi'i, terus karo Imam Syafi'i iku debat masalah tentang penemu kerahmatan Allah, tentang masalah rezeki. Nah, gurune Imam Syafi'i iku rezeki iku ya wis ngedum ya Gusti Allah. Lah wis dum-dumane mesti entuk rezeki. Gak kate ora, najan gak usaha. Nah, iki pikirane gurune Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i yo gak iso. Lagane usahane yo gak mungkin kate mangan, gak mungkin kate duwe rezeki, gak mungkin rezeki teko. Nah, jadi kedua pendapat ini mana yang benar? Ayo. Jadi gurune iku tauhid wis mapan, najan aku gak usaha lah wis entuk dum-dumane rezeki, mesti rezeki niku ditekani karo Gusti Allah. Nah, Imam Syafi'i gak iso liwat dengan pemikirannya, akalnya. Gak mungkin rezeki gak kate teko lah gak ana usahane. Jadi guru karo murid iki berdebat. Apa kuwi gak oleh? Oleh. Wong yang didebatkan penemu daripada keilmuan. Wah, akhirnya guru ini kan lebih pengalaman. Sono. Lah sampai niki rumangsa bener saka pendapatmu, banyak pendapatmu ya bener. Tapi aku gak melok pendapatmu, aku kalau ya melok pendapatku. Karena aku meyakini pendapatku ya bener. Jadi tidak saling menyalahkan karena makom yang berbeda dari kedua orang ini. Akhirnya si Imam Syafi'i itu keluar dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren di kono roh wong sing manen anggur. Rono Imam Syafi'i iki pengen mangan anggur. Iki aku legak melok ngewangi ngepek. Gak nyedek. Yo, nyedek ngewangi ngepek wong sing manen anggur. Gak mungkin. Aku kate mangan anggur. Berarti keinginanku, nafsuku ki kudu mangan anggur. Lah gak mangan anggur. Lah gak mangan anggur berarti nafsuku ku mesti kecewa. Yang merasa kecewa pasti hati. Jatuh aku lak ngewangi udah anggur, aku gak nasib kok melok mangan anggur. Akhirnya melok udah anggur campur bakul anggur. Melok ngepek, jenenge melok ngepek kan, sandak-ndake kan. Wong campur minyak, wong sing dodol minyak wangi kan ya mambu minyak wangi kesemprot kan. Akhirnya itu opah sak kempel saka anggur, sak grombol saka anggur digawani. Ya iki opahe sampean dikek anggur. Imam Syafi'i kalau rumangsa bener, iki lho aku lak gak ngewangi ngepek gak usaha. Otomatis gak mungkin nafsuku keinginanku untuk mangan anggur kelakon kan. Karena dhek ruwasa bener penemune. Moro nek gurune meneh. Moro nek gurune debat meneh karo gurune. Ini debat ilmiah yang kayak gini dengan dibuktikan dan pembuktian. Ojo dididik nafsu musuhe, dididik nafsu musuhe. Lah sampean gak nek nafsu sampean soro.
Wis sitoke saka kanca iki metu saka sampean bingung. Jadi Allah iku Maha Adil, Allah iki Maha Tahu. Dadi lek sampean iku lahir digawani nafsu, aja dimusuhi. Iku sedulure sampean, dididik ae sing apik kan kayak gitu. Akhirnya moro nih gurune set ngomong, betul apa kata saya, pendapat saya. Lah saya tadi tidak melakukan suatu syariat jalan untuk usaha mendapatkan rezeki. Allah tidak tidak memberikan suatu rezeki yang namanya anggur ini guru. Gurunya menang, gurunya guyu. Nah, akhirnya gurunya ya aneh-aneh, panas-panas ki ya namanya mangan anggur pancen yo enak. Akhirnya ya apa anggur iki sing sampean gawa gini pangan bareng-bareng lah panas-panas iki karo ngobrol ilmu lah yo enak. Dipangan bareng-bareng. Ketika dimakan bareng-bareng, anggur itu gak diceplos. Sak kulitnya dipangan gak? Dikelupas kulitnya kulitnya malah dipangan. Isinya tapi kalau masih gak dipangan. Dilupone karo gurune. Set. Ya, ternyata isine sing akeh iki sing dipangan gurune. Lah, ketika Imam Syafi'i ngomong bapak ibu guru ini asik mangane anggur iki mau. Ya, ini jenenge guru luwih pengalaman dibanding murid lah posisi kaya gitu. Bahasan Imam Syafi'i wis rampung, anggur wis rampung, gurunya jelas nih. Murid, oke, gampang ada murid. Sampeyan ngomong, lak rezeki kuwi kudu diliwati usaha, lak kaliwat usaha, rezeki kuwi gak bakal dikekne kan insyaallah. Iya, buktine anggur iki mau olehku lak kerja usaha akhirnya Gusti Allah untuk paring rezeki. Loh, aku kira sini kene menang turu. Anggur ditekane karo Gusti Allah ning kene iki mau. Lah piye? Isine sampean piro, isiku piro? Padha-padha mlebu ning cangkeme jerene rezeki. Iki sing mlebu ning cangkeme sampean. Sing cangkemku iki rezekiku. Lah sing njaba dorong. Buktine sampean gawa anggap rezekine sampean padahal rezekiku. Nyatane sama anakku kok. Isine akeh iki. Gurune iki ya wae ya. Penakan dadi aku, penakan dadi awakmu. Awakmu isih mangan anggur dadak. Bingung kate ngunduh anggur. Aku mangan anggur turu, anggur diteko dhewe karo Gusti Allah. Ya gak iso guru. Wah iki mulaiku lak kerja iki keringetku kok. Ya saiki kok. Sing kuwasa nekane anggur tekan kene iki sapa? Imam Syafi'i apa Allah? Tinggal ahli fikih iki. Lak sampean ki ngukui fikihmu. Muni tetep sing nekane anggur ning kene iki awakmu. Berarti sing nekane Kanjeng Nabi Muhammad ning Jildatul Muntaha kuwi mau sikile Kanjeng Nabi. Utawa buroke Kanjeng Nabi. Padahal di kono ayate sing nekane Kanjeng Nabi iku Gusti Allah. Berarti senekane anggur iki kene kudune ya Allah. Berarti gara-gara tauhidmu sing gurung mampu memahami tentang bagaimana nyemendekne ati, akal dan pikiran termasuk nafsu iki ning Gusti Allah sehingga sampean menganggap bahwasanya senekane anggur iki kene iki musam. Tapi aku senekane anggur iki niku Allah. Selamat aku sing turu metekur anggure ditekani karo Gusti Allah, apa sampean sing pontang paning rono rene sing nekakne rezekine sampean tangane sampean. Akhirnya ternyata ketika kita tidak memahami ilmu fikih atau ilmu tauhid yang di situ sebagai pengukuhan daripada ilmu fikih, kebenaran tidak pernah kita capai. Jadi syariat monggo dipelajari, tapi tauhid harus dipelajari. Supaya ketika kita menempatkan suatu usulan atau pendapat atas suatu kejadian di alam semesta ini tidak keliru. Makanya saya menganjurkan nafsumu yo coba perangi. Nafsumu kuwi mudulurmu sing ning kono didiken kati apa sing sampean pahami tentang kebenaran, tentang bagaimana iya karena butuh wa iya karena stain, supaya keinginan sampean untuk bersujud kepada Allah tanpa henti-hentinya, bersyukur kepada Allah tanpa henti-hentinya, karena keinginan-keinginan tersebut didorong oleh adanya sedulur papat sing jenenge nafsu. Oh jadi perangi kayak pendidikan. Jadi semuanya itu yang dibutuhkan pendidikan, gue.
Jadi sampai nenek ngomong, oh nafsumu kudu mbok perangi, nafsu kudu mbok perangi, embel kedes kon gak ngerti lah nafsu ki mulai lahir wis digawane ning aku, ya kuwi dulurku. Lah tak perangi padha karo aku perangi dulurku dhewe. Jadi makanya rata-rata orang tidak mengetahui tentang ilmu seperti ini sehingga dia sewenang-wenang membahas bahwasanya nafsu itu suatu makhluk yang jelek. Lah kene nafsu sampean rabi ya apa? Ayo. Lah kene nafsu sampean iki mau mangan sego ya apa? Wong sampean gak nafsu mangane bingung ya. Jadi jasad ini bisa kentut, bisa ada dagingnya, bisa Allah memberikan suatu kesehatan karena di sini Allah memberikan suatu teman yang namanya nafsu sehingga di situ disalurkan dengan yang namanya dulur sing jenenge akal. Lha pengen awakmu sehat yo mangan sego. Nek nafsu makan akhirnya akalnya menunjukkan mangan sego, terus pikiran piye carane ampe dadi sego saka beras ki mau, terus akhirnya terjadi suatu kerjasama yang baik antara sedulur empat ini tadi yang namanya kakang kawah adi aredi limo pancer. Dari keempat dari saudara ini harus menyatu menjadi satu dan di situ mendukung dalam suatu kajian suatu ketauhidan yang cuma bersujud kepada Allah dan di situ sebagai tempat adalah pancer sebagai pelaksana. Misal sampean pengen mangan sing laksanane mangan lambe karo tangan apa duduk. Nah, sing mangan duduk pikirane sampean. Tapi nek sampean gak mangan lambe karo tangan iki gak mangan sego pikiran sampean lemes apa gak? Lemes kendu. Makan semuanya saling membutuhkan. Kade mangan pikiran pengen mangan. Jadi pikiran kade mangan, tapi lagi nek nafsune mangane sithik apa kek? Sithik kuwi kadang gak gelem mangan. Akhirnya pikiran kendu apa gak? Kendu. Jadi di situ pikiran nafsu, akal, hati ini saling bekerja sama. Lah iki dari keempat ini elemen keempat ini sudah bisa bekerja sama, maka tempat ini akan dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang berbarokah. Ayo, aku takon. Goro-goro wong kena penyakit emah ki karo awal mulane. Gak di nafsu makan toh. Pikiran kan gak kate pengen mangan toh. Nah, ibaratnya engko sing ngrasakne sapa kabeh? Pikirane mumet. Akale kendu. Atine ora penak sing dirasakne ya. Iya. Jadi makane awake dhewe kalau ngaji ingin ilmu kebatinan ini lebih dalam, kita harus memahami, harus bisa mengendalikan, harus bisa memberi suatu pelajaran hati, akal, pikiran, nafsu kita didik untuk bersujud kepada Allah sebagai pelaksana daripada syariatnya adalah pancer. Jadi lah sampean salat, iku sing salat mesti sate pancere sampean, tapi sing duwe karep kate salat mesti nafsune, duwe keinginan salat. Nah, terus ndek kono mesti sing ngakal rupane salat kaya apa, carane salat kaya apa, mesti ning kono akale. Lah akal cuma bisa melaksanakan piye carane salat rupane kaya apa, tapi sing ngeling-eling bentuk rupane salat ajarane Kanjeng Nabi Muhammad pikirane diilingno. Dadi nek sampean muni makhluk Gusti Allah sing gak salat mlebu neraka, lho pikiran gak tau salat kok. Nafsu yo gak tau salat. Akal gak tau salat. Hati yo gak tau salat. Sing salat pancere, sing salat jasate sing ning kono minangka dadi mengucapkan suatu salat karena apa? Ada bentuk lan rupane. Nah, bentuk lan rupa itu mesti manggone ning pancer. Nah, pikiran cuma menginspirasikan bentuk salat, akal cuma melaksanakan bagaimana gampangnya salat. Terus niku nafsu menunjukkan suatu bagaimana kita supaya menginginkan terjadinya salat. Dan yang keempat adalah merasakan setelah salat itu seperti apa rasanya hati. Maka nih daripada sedulur papat itu bentuk sholatnya tidak sama. Makanya lak syariat letak ning pancere, pelaksanane iki ning pancere sing dadi wadahe sedulur papat. Lah sedulur papat sebagai pendoronge. Ya kaya sepeda motor iku lho, Bu. Nek sepeda kan bentuknya genah sampean. Umpama gaene mesine sepeda kanggo buka
gak kanggo, akhirnya ono mesine. Lah mesin umpama gak ono bensine, glinding apa gak? Mlaku apa gak? Gak kena kerja sama kabeh. Lho nek bensine nek mesine gak enek kabilatore sing bagi setrum sing bagi bensin piye? Lancar apa gak? Gak mlaku mau nyetok ora iso diiris nih yang nabrak barang-barang. Terus akhirnya ning kono enek sing setrume sebagai menghidup suatu pengapian. Dadi maksudnya piye? Menungso iki terjadi terdiri dari beberapa elemen sedulur papat. Jadi makanya sampai pengen belajar tentang kakang kawah adi ari riri mau pancer kudune sampai kudu siap mental pikiran kudune harus kita didik dengan suatu pemikiran-pemikiran yang positif, akal juga dipositifkan, hati juga merasakan yang positif-positif, terus akal juga dijalankan dengan yang positif-positif, dan jasad sebagai pelaksana daripada keempat elemen tersebut. Terjadinya ikhlas, kalau tidak ikhlas itu munafik atau tidak munafik, karena hati dengan akal dan pikiran nafsu tidak seimbang, tidak sejalan dengan pancer. Maka nih di Quran ada yang namanya kemunafikan. Paham ya? Muka-muka sampai paham Pak Piki. Kenapa? Ini termasuk bagian daripada bagaimana kita menganggap selain iblis atau setan itu bukan musuh. Musuh yang nyata adalah iblis atau setan. Dan bagaimana kita merasakan adanya iblis atau setan yang mengganggu karena ada pikiran, akal, hati, dan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.